Timnas Iran sedang menghadapi masalah besar. Ketika tiket menuju putaran final sudah digenggam, mereka justru terancam tidak bisa turut serta dalam pesta bola terbesar Piala Dunia. Konflik yang memanas dengan Israel Amerika membuat Iran terancam menjadi tamu tak diundang di turnamen 4 tahunan ini. Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, sudah memberikan ultimatum bahwa warga negara Iran tidak boleh masuk ke negaranya. Apakah ini berarti perjuangan Iran yang gagah di babak kualifikasi ronde ketiga kemarin tidak berarti apa-apa? Starting 11 Moment kali ini akan membahas ancaman di-ban-nya Iran dari Piala Dunia 2026. Fakta apa saja yang ada di baliknya? Kita simak sama-sama. Iran bukanlah negara kecil yang baru mendapat kesempatan lolos ke Piala Dunia. Mereka bukan tim yang sekedar numpang main di babak kualifikasi. Iran adalah salah satu raksasa Asia bahkan dalam bidang sepak bola. Karena itu wajar apabila akhirnya skuad yang diperkuat striker Inter Mehdi Taremi ini lolos tanpa halangan cukup berarti. Anak asuh Amir Galenoy terbilang beruntung. Pasalnya di ronde ketiga kualifikasi zona Asia, mereka tergabung di grup A. Kompetitor satu grup Iran tidak terlalu mengerikan. Hanya ada Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Qatar, Kyrgyzstan, dan Korea Utara. Tidak mengherankan apabila Iran akhirnya sukses melaju tanpa halangan yang cukup berarti. Tim Meli berhasil mengantongi 2 kemenangan di 2 laga pembuka. Masing-masing dengan skor tipis 1-0 melawan Kyrgyzstan dan Uni Emirat Arab. Sempat imbang melawan Uzbekistan, Iran kembali mengantongi kemenangan saat bersua Qatar dan Korea Utara. Langkah Mehdi Taremi dan kolega semakin meyakinkan ketika memasuki jeda internasional bulan November 2024. Kemenangan atas Kyrgyzstan dan Uni Emirat Arab membuka gerbang lebar-lebar menuju Piala Dunia. Iran akhirnya dipastikan lolos setelah bermain seri melawan Uzbekistan di bulan Maret. Kekalahan melawan Qatar di matchday terakhir tentu saja tidak berpengaruh buat Iran. Tim Meli masih bercokol nyaman di puncak klasemen dan menuntaskan ronde ketiga sebagai juara grup A. Ini adalah kali keempat secara beruntun Iran lolos ke Piala Dunia, menjadikan mereka salah satu negara paling konsisten lolos di era sepak bola modern. Sayangnya, tak berselang lama setelah Iran dipastikan lolos, keikutsertaan mereka di Piala Dunia justru terancam. Semua bermula ketika Israel menyerang ibu kota Iran, Teheran. Serangan yang ditengarai bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Iran yang sekarang tentu saja berbuah petaka. Bukan cuma buat Israel, tetapi buat Iran sendiri. Menerima berbagai serangan dari Israel selama beberapa hari, Iran akhirnya tidak tinggal diam. 15 Juni 2025, Iran mulai membalas serangan-serangan Israel. Salah satu yang sempat viral adalah serangan yang berhasil menjebol Iron Dome yang menjadi pertahanan Israel. Dari sinilah Amerika Serikat yang semula diam mulai bersikap. Presiden Donald Trump bahkan menebar ancaman kepada pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, supaya Iran segera menyerah. Sebuah ancaman yang diikuti imbauan supaya masyarakat sipil segera meninggalkan Teheran, ibu kota Iran. Singkat cerita, pada Minggu 22 Juni 2025, serangan yang dijanjikan Amerika Serikat benar-benar tiba. Serangan ini menyasar 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo, Isfahan, dan Natanz. Dampak yang disebabkan serangan ini jelas berupa kerusakan fasilitas milik Iran. Tapi, konflik antara Iran dan Israel Amerika juga akhirnya merembet ke sektor lain. Kembali ke sepak bola. Serangan Amerika Serikat ke Iran pada akhirnya bisa berimbas pada nasib Iran di Piala Dunia. Isu ini sebetulnya isu lama yang mencuat sejak 5 Juni 2025. Yaitu ketika Presiden Donald Trump memberlakukan blacklist untuk 12 negara termasuk salah satunya Iran.
Mengutip laporan dari BBC, Trump memblacklist Iran karena menganggap negara berpopulasi sekitar 86 juta jiwa ini sebagai negeri teroris. Trump tidak menerima warga negara Iran manapun dengan alasan apapun. Inilah yang membuat nasib timnas Iran terancam di Piala Dunia mendatang. FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia tentu saja berusaha menyingkirkan kemungkinan terburuk ini. Masalahnya, apabila Iran lolos, maka Iran akan memainkan pertandingan di Amerika Serikat. Mayoritas pertandingan di ajang 4 tahunan ini juga akan dimainkan di negeri Paman Sam. Kemudian, media-media internasional mengkhawatirkan Iran akan mengalami nasib serupa Rusia pada tahun 2022 atau Yugoslavia pada medio 1990-an. FIFA sebetulnya bisa mengakali permasalahan ini, yaitu dengan cara memindah pertandingan yang melibatkan Iran ke tuan rumah lain antara Meksiko atau Kanada. Media-media di luar sana mengkhawatirkan Iran, terutama setelah melihat kedekatan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Donald Trump. Namun kalau kita lihat lagi, Infantino justru bisa jadi penetral suasana. Bagaimanapun, Infantino pernah membela Iran tepatnya sekitar tahun 2022 lalu. Sebagai negara yang banyak mendapat cap negara teroris, Iran sudah pernah diminta mundur dan tidak berpartisipasi pada Piala Dunia 2022. Namun, apa jawaban Infantino? Infantino membela Iran dan menyebut bahwa setiap negara berhak berpartisipasi. Karena Piala Dunia hanya soal sepak bola, bukan masalah politik ataupun ideologi. Ini bukan soal dua rezim yang saling bertikai, bukan juga soal dua ideologi yang bertentangan. Ini soal tim sepak bola. Kalau sepak bola saja tidak bisa menyatukan kita mau hidup bagaimana? Iran punya 80 juta penduduk. Apa mereka semua jahat? Apa mereka semua monster? Kata Infantino pada 2022 silam. Ketika beberapa pihak menilai Infantino bisa dipengaruhi oleh Trump, beberapa yang lain justru menilai sebaliknya. Alih-alih terbawa ke dalam konflik, Infantino mungkin bisa meyakinkan Trump. Setidaknya untuk memberi timnas Iran keringanan di ajang Piala Dunia nanti. Soal menerima Iran ke Amerika Serikat untuk ajang Piala Dunia, semua keputusan pada akhirnya bermuara ke Donald Trump. Sebagai presiden, ia yang berhak menentukan apakah ada toleransi khusus atau tidak. Hingga narasi ini dibuat, Trump sendiri masih bungkam perihal seperti apa nasib timnas Iran nanti. Namun terlepas dari seberapa buruknya image seorang Donald Trump, Presiden Amerika Serikat yang satu ini sebetulnya masih punya sisi kemanusiaan. Bulan Mei lalu, Trump mengajukan usulan supaya Rusia bisa kembali berpartisipasi di Piala Dunia. Padahal kita tahu Rusia saat ini di-ban karena invasi mereka ke Ukraina. Trump beralasan siapa tahu kalau Rusia dipanggil, Piala Dunia 2026 bisa jadi awal mula perdamaian antara mereka dengan Ukraina. Itu masih memungkinkan. Hei, itu bisa jadi inisiatif bagus kan? Kita mau menghentikan mereka. Kita mau mereka berhenti. 5.000 orang terbunuh setiap pekannya. Ini tidak bisa dipercaya. Kata Trump mengusulkan Rusia diundang kembali ke Piala Dunia, mengutip BBC pada bulan Mei lalu. Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance juga berharap Piala Dunia 2026 bisa meriah. Harapan sang Wakil Presiden adalah warga dari seluruh negara bisa turut serta memeriahkan pesta bola 4 tahunan ini. Namun Vance menegaskan bahwa fans yang datang hanya akan menyaksikan Piala Dunia dan harus kembali meninggalkan Amerika Serikat setelah turnamen berakhir. Tidak ada nama negara yang spesifik disebut Vance. Namun, Iran mungkin saja termasuk dalam list. Amerika Serikat mungkin bisa memberi timnas Iran beserta warga Iran toleransi untuk menonton laga. Tapi, seperti yang disebut Vance, semua warga Iran harus kembali ke negaranya begitu turnamen selesai. Iran memang menghadapi situasi genting, di mana mereka terancam absen dari Piala Dunia 2026. Namun harapan mereka main juga masih ada. Keputusan ada di tangan Trump dan juga Infantino selaku tuan rumah dan orang tertinggi FIFA. Keputusan memban Iran meski sudah lolos lewat kualifikasi tentu merupakan keputusan yang tidak mau dilihat oleh pecinta sepak bola.
Karena bagaimanapun Iran sudah susah payah untuk melaju ke putaran final. Jadi kalau menurut football lover sendiri, apakah Iran layak di-ban? Atau Amerika Serikat harusnya mengambil sikap toleransi dan memberlakukan pengecualian demi Piala Dunia? Coba tulis pendapat kalian di komentar ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Share kalau menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update-update terkini seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.